Bisnis roti kacang jadul, lembut, dan renyah. Lebaran sebentar lagi. Biasanya kalau kita bertamu ke rumah saudara, di meja tamu pasti ada toples berisi kue kering. Salah satu yang paling legendaris adalah roti kacang jadul. Kue ini sederhana, bahannya murah, tapi rasanya luar biasa. Teksturnya renyah, wangi kacang, dan langsung lumer di mulut. Menariknya lagi, kue ini bukan hanya enak untuk dimakan sendiri, tapi juga cocok untuk jualan musiman saat lebaran. Cara membuatnya mudah, dan kalau dikemas dengan baik, satu toples bisa dijual dengan keuntungan yang lumayan. Di video ini, kita akan buat roti kacang jadul yang renyah dan wangi. Sekaligus saya tunjukkan perhitungan modal, keuntungan, dan tips agar jualan cepat laris. Jadi, pastikan nonton sampai selesai. Untuk membuat roti kacang jadul ini, bahan yang kita butuhkan sangatlah sederhana. Bahan pertama ada 500 gram kacang tanah, sudah digoreng dan dikupas kulitnya. Lalu kita siapkan 250 gram gula halus untuk memberikan rasa manis yang pas. Lalu 500 gram tepung terigu sebagai bahan dasar adonan. Selanjutnya, kita tambahkan 250 ml minyak goreng agar adonan bisa dipulung dan menghasilkan tekstur kue yang renyah. Tambahkan juga sedikit garam dan vanili untuk memperkaya rasa. Untuk bagian atas kue, kita siapkan 2 butir kuning telur sebagai olesan supaya warna kue nanti terlihat kuning keemasan dan lebih menggugah selera. Jika suka, kita juga bisa menambahkan wijen sebagai taburan di atas kue. Semua bahan ini sangat mudah ditemukan di pasar maupun di toko bahan kue. Langkah pertama, kita haluskan kacang tanah yang sudah digoreng tadi. Kacang bisa dihaluskan menggunakan blender atau ditumbuk secara manual. Usahakan kacang cukup halus agar adonan nanti menyatu dengan baik. Setelah kacang halus, masukkan ke dalam wadah besar. Tambahkan gula halus, tepung terigu, garam, dan vanili. Aduk semua bahan kering ini sampai tercampur merata. Setelah itu, kita tuangkan minyak goreng sedikit demi sedikit sambil diaduk. Minyak goreng ini berfungsi untuk mengikat adonan sekaligus membuat tekstur kue menjadi renyah. Aduk sampai adonan bisa dipulung dan tidak terlalu kering. Jika adonan terasa terlalu keras, bisa ditambahkan sedikit minyak lagi. Sebaliknya, jika terlalu lembek, tambahkan sedikit tepung. Setelah adonan siap, langkah berikutnya adalah membentuk kue. Ambil sebagian adonan, lalu gilas hingga ketebalan sekitar setengah sampai 1 cm. Kemudian cetak menggunakan cetakan sesuai selera ya. Bentuk yang paling populer biasanya adalah hati, bunga, atau bulat kecil. Susun kue yang sudah dicetak di atas loyang, yang sudah dialasi kertas baking atau dioles sedikit margarin. Setelah semua adonan dicetak, kita siapkan olesan dari kuning telur yang dicampur sedikit minyak. Oleskan tipis-tipis di bagian atas kue agar hasilnya nanti terlihat mengkilap dan cantik setelah dipanggang. Jika suka, taburkan sedikit wijen di atasnya. Panaskan oven terlebih dahulu pada suhu sekitar 160 hingga 170 derajat Celcius. Masukkan loyang ke dalam oven dan panggang selama sekitar 25 sampai 30 menit. Selama proses memanggang, aroma kacang yang wangi biasanya mulai tercium dari dapur. Itu tanda bahwa kue sedang dipanggang dengan sempurna. Jika bagian atas sudah terlihat kuning keemasan, berarti roti kacang sudah matang dan siap diangkat. Setelah matang, biarkan kue dingin terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam toples. Sekarang kita hitung sedikit gambaran modalnya. Misalnya kita menggunakan kacang tanah 500 gram sekitar Rp15.000, tepung terigu sekitar Rp8.000, gula halus sekitar Rp7.000, minyak, telur, dan bahan lain sekitar Rp10.000. Total modal bahan kira-kira sekitar Rp40.000. Dari jumlah bahan ini biasanya bisa menghasilkan sekitar 2-3 toples kecil roti kacang. Jika satu toples dijual dengan harga Rp25.000 sampai Rp35.000, maka potensi omset bisa mencapai sekitar Rp75.000. Artinya, ada keuntungan yang cukup menarik, apalagi jika diproduksi dalam jumlah lebih banyak.
Cara menjual agar laris. Agar roti kacang cepat laku, ada beberapa tips sederhana. Pertama, gunakan kemasan yang menarik seperti toples bening dengan label sederhana. Kedua, manfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mempromosikan jualan. Ketiga, buat foto produk yang terlihat menggugah selera dengan pencahayaan yang bagus. Keempat, bisa juga menawarkan ke tetangga, teman kerja, atau keluarga karena kue lebaran biasanya banyak dicari menjelang hari raya. Dan yang paling penting adalah menjaga rasa dan kualitas kue karena pelanggan yang puas biasanya akan kembali lagi. Itulah cara membuat roti kacang jadul yang renyah dan wangi, sekaligus ide usaha sederhana yang bisa dicoba menjelang lebaran. Dengan bahan yang mudah dan proses yang tidak terlalu rumit, siapapun sebenarnya bisa membuat kue ini di rumah. Kalau kamu tertarik mencoba resep ini, silahkan praktekkan di rumah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.